Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk bersama-sama lagi bertemu di kelas ini. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, coba satu orang yang dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Bagaimana hari ini hadir semua? Iya, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Tarmin ya? Keterangan apa yang ditarmin? Ya, selain tarmin siapa lagi? Ya, Muhammad Ridho, kenapa Ridho? Dua. Ya. Kemudian siapa lagi? Hanya berdua ya? Dua orang yang hadir? Ya. Oke, baik. Yang sakit itu bentar itu dijenguk ya. Ya. Sebelum kita lanjut, coba untuk menyemangati kita semua pada pagi hari ini, coba berdiri dulu semua. Berdiri dulu ya. Bagaimana kabarnya? Ya, tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Zaman kemarin? Kemarin pelajaran tentang apa? Ya, struktur tumbuhan ya, struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Ya. Jadi itu adalah pelajaran minggu lalu ya. Ya. Dan kemudian untuk pelajaran hari ini, itu masih ada merupakan sambungan dari lanjutan dari temuan minggu lalu. Ya, yaitu yang sekarang ini adalah struktur dan fungsi bunga, buah, dan daun. Ya. Ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama adalah melalui pengalaman langsung
Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur bunga dengan benar. Ya. Jadi sebentar kita akan mengidentifikasi struktur bunga. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan langsung, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur buah dan biji dengan benar. Ya. Yang ketiga, melalui pengamatan video dan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, kemudian fungsi buah dan biji. Ya. Yang berikutnya adalah mengumpulkan hasil data pengamatan, kemudian melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatannya. Selanjutnya melalui kegiatan pengamatan dan diskusi peserta didik dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi kurang lebih untuk tujuan hari ini ada 7 ya. Ya, sudah paham? Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya kasih dulu pretest ya. Ya, pretest untuk saya bagikan dulu soal. Waktunya itu hanya 5 menit. Sudah selesai. Yang selesai boleh kumpul. Setelah kita proses, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, kemudian saya bagikan yang tabelnya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Struktur dan fungsi bunga, ya, bunga buah dan biji. Sudah bawa mana tadi bahan-bahan yang sudah semua pada meja kelompoknya ya? Oke, jadi kegiatan kita pada hari ini ada kurang lebih 3 kegiatan pengamatan. Ya, jadi di tabelnya itu sudah ada petunjuk. Ya, coba dibuka. Ya. Ya, untuk kegiatan 1. Ya, untuk kegiatan 1 yaitu diperhatikan bunga biasanya mau diperhatikan. Coba bunga kamboja, bunga apa lagi? Ya, kembang sepatu. Ya, lagi apa ya? Soka, kamboja. Ya. Jadi semua bunga yang kalian bawa itu, kalau buah apa yang di bawah? Ini ya, jadi semua yang kalian bawa kecil, pahami apa yang mau dikerjakan. Jadi semua bunga yang kalian bawa itu, ya, di situ ada tabel yang mau diisi ya. Yang pertama untuk angka pertama, ya, tuliskan untuk kegiatan pertama ya. Tuliskan apa yang ingin kamu ketahui dari bunga dan buah yang kalian bawa.
Ya, kalau sudah dituliskan apa yang ingin kamu ketahui, ya ada tabel kedua itu, ya rumuskan pertanyaannya. Paham kelompok satu? Ya, kalau sudah perhatikan tabelnya, ya di tabel itu kamu tulis dibaca petunjuknya. Tabel pertama, ya ditulis apa yang ingin kamu ketahui dari bunga dan buah yang kamu bawa. Ya, di tabel kedua, apa yang ingin kamu ketahui tadi, rumuskan pertanyaannya. Ya. Urusan jam 12 ya. Jam 9. Kelompok lain sudah paham? Jam 12 sampai 10. Ya. Ya, seperti kegiatan minggu lalu. Ya, kita menuliskan pertanyaan dalam tabel. Ya, di kegiatan, ya di tabel itu ada berapa tabel? Ya, kurang lebih. Ya, di tabel itu untuk khusus pengamatan bunga, nama-nama bunganya itu ya ditulis. Kemudian bagian-bagiannya dituliskan. Ya, beserta manfaatnya sudah ada, diisi sesuai kolomnya ya. Bisa? Ya, untuk membantu pengisian Anda, ya sudah ada buku dan ajar kemudian lihat tabelnya itu sudah ada link. Ya, link untuk bisa dicari di Google ya. Ya, ada link. Untuk bahan bacaan. Ya, untuk membantu Anda menjawab pertanyaan. Bisa ya? Ya. Jadi itu tabelnya silakan diisi. Ya, nanti kita akan presentasikan apa yang kamu sudah isi dulu, presentasikan di depan kelas masing-masing kelompok ya. Presentasikan apa yang sudah didiskusikan, apa yang kamu temukan pada bahan literatur Anda. Sudah dipahami? Bagaimana kelompok satu? Hukuman umat sengit. Umat sengit. Ya, silakan dikerjakan ya. Kemudian sebentar mengerjakan ada kendala atau yang tidak mengerti boleh langsung ditanyakan ya. Oke, silakan. Tentang bagian bunga, yaitu mahkota bunga benang sari berfungsi untuk alat kelamin atau berkembang biak jantan. Sedangkan putih berfungsi untuk alat kelamin atau persenjataan betina. Bakal buah berfungsi sebagai tempat terjadinya perubahan di mana terjadi perubahan antara gambar jantan dengan gambar betina. 2. Kenapa warna bunga memiliki warna-warna yang indah? 3. Kenapa buah jambu mente bijinya terletak di bukan dalam buahnya adalah bunga lengkap dan bunga sempurna. Bunga asoka adalah bunga tak lengkap dan bunga sempurna. Boligen adalah bunga yang tak lengkap dan bunga sempurna. Dan Kamboja adalah bakal bunga, benang sari, putih, bakal buah, bakal biji dan bakal bunga. Buah terdiri atas buah hijau dan bunga yang termasuk dari bakal buah saja. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah
Mengapa bunga dengan sepatu termasuk dalam bunga lengkap dan bunga sempurna? Karena bunga kembang sepatu memiliki mahkota bunga, lokal bunga, benang sari, putih, lokal buah, lokal biji dan tangkai bunga. Itulah mengapa dia disebut dengan bunga sempurna dan bunga yang lengkap. Dan mengapa bunga suka termasuk dalam bunga lengkap dan bunga sempurna? Ya, pertanyaan kedua, kenapa bunga soka termasuk bunga tidak lengkap tapi masuk sempurna? Karena dia dibilang bunga sempurna karena dia memiliki benang sari dan putih. Nah, Kalau dibilang tidak lengkap karena dia tidak memiliki mahkota, kelopak, benang sari maupun lokal buah dan biji. oke, sudah dijawab. Nanti sebentar kita luruskan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan duduk. Ya, dari apa? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel pengamatan pada bagian-bagian bunga yaitu sekian yang kami tampilkan. Oke, sudah melanjutkan hasil diskusi ya. Yang beri apa untuk kelompok 4. Nah, dari hasil penampilan yang kita tadi, apa ada yang perlu ditanyakan? Belum lain, oke. Silakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 yang menanyakan mengapa mahkota bunga menarik perhatian serangga dulu baru dapat berproses penyembuhan. Ya, baik. Silakan dijawab. Warna yang cantik ini berguna untuk memikat serangga yang mampu untuk membantu proses penyembuhan. Oke, nanti kita sudah dijawab ya. Ya, kita luruskan lagi sebentar. Ada lagi yang lain? Ya, sudah tidak ada ya. Silakan duduk kembali. Ya, kita terus. Ya, kelompok berikutnya. Ya, kelompok berikutnya. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, yang masih jawabannya perlu diluruskan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama menonton video pelajaran di depan ya. Bunga. Bunga merupakan alat yang memiliki generasi pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hal lain yang dapat membantu proses penyembuhan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kalik, dan mahkota atau kelopak. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan kuning sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut sebagai yang ada di dalamnya juga terdapat kimia. Lalu, dari mana buah dan biji berasal? Salah satu bagian dari bunga yaitu kuning atau sisium.
Kode terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang melengkung disebut dengan dasar buah mahkota kayu, bagian yang panjang disebut sebagai dasar putih atau stilus, dan kepala habis atau stigma. Sebenarnya ini bagian yang tumbuh dari dasar dari bakal buah dan yang disebut multiplikasi atau multiplicatur. Tetapi ada beberapa jenis buah yang berasal dari bagian bunga seperti tangkai bunga, tingkat bunga, kelopak bunga, dan lainnya bunga. Multiplikasi ada 3 macam, yaitu buah tunggal, buah ganda, dan buah. Nah, Oke, sudah nonton videonya ya? Ya, jadi sudah memiliki keyakinan dan sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya? Ya. atau buah sejati yang mana terdiri dari satu buah dengan satu bakal buah saja. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan. Yang lain sudah paham ya? Ya, jadi kita yang lain boleh kita simpulkan. Jadi bagian-bagian bunga tadi, yang pertama adalah mahkota bunga, fungsinya untuk menarik perhatian serang gitu ya, serangga maksudnya bukan. Kedua apa? Ya, kelopak bunga, yaitu untuk melindungi mahkota bunga sebelum muncul. Ketiga apa? Ya, ketiga adalah sari, yaitu alat kelamin jantan. Keempat, rambut dari alat kelamin ina. Kelima, bakal buah, yaitu yang berfungsi sebagai tempat yang menyerbukan. Kemudian, bakal biji. Kemudian apa lagi? Tangkai bunga. Ya, tangkai bunga menghubungkan antara ya bunga dengan ranting. Oke, itu adalah bagian-bagian bunga. Kemudian kalau bagian-bagian buah, ya tadi ada kulit buah, daging buah dan bakal biji. Kalau bagian-bagian biji, ya tadi yang kita bisa di ya, ya kulit biji, inti biji dan tali besar. Ya, jadi saya kira ini apa yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, pasti semangat semuanya. Ya, jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada proses pelajaran hari ini, saya bagikan proses ya. Ya. Silakan ditutup dulu bukunya. Sebelum kita pulang, saya akan sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya adalah ya struktur jaringan pada tubuh. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.